Kesempatan ini kita akan membahas mengenai George William Frederick Hegel. Hegel lahir pada 27 Agustus tahun 1770. Semula mau menjadi pendeta. Untuk itu pada umur 18 tahun ia masuk seminari di Tübingen dan mempelajari filsafat dan teologi di universitas kota itu. Di seminari ia bertemu dengan Schelling dan Hölderlin, penyair Jerman. Ketiganya terpesona oleh revolusi Prancis. Hegel kemudian tidak mau menjadi pendeta, keluar dari Tübingen dan bekerja beberapa tahun sebagai dosen pribadi di Basel, untuk kemudian studi lagi di Jena, di mana ia mendapat gelar doktor filsafat dengan disertasi berjudul De Orbitis Planetarum, mengenai orbit planet-planet. Waktu tentara Napoleon menyerbu dan menduduki kota ini tahun 1806, Hegel melarikan diri ke Bamberg dan dengan membawa karya yang baru saja selesai, Phänomenologie des Geistes atau Fenomenologi Roh. Tetapi dengan demikian ia meninggalkan juga istri pemilik rumah kosnya. Oke. Hegel menjadi lebih aktif dan produktif dalam bekerja. Ia menulis buku The Wissenschaft der Logik, ilmu logika tahun 1816. Profesor di Universitas Heidelberg, tahun 1818 mengajar di Universitas Berlin, ibu kota kerajaan Prusia, dengan kuliah pembukaan yang memuji kerajaan ini semangat patriotismenya berkobar-kobar. Pengikut dan pengagumnya bertambah banyak. Popularitasnya membumbung tinggi. Tahun 1821, publikasi bukunya Grande Linien der Philosophie des Rechts, garis-garis besar filsafat hukum. 10 November 1831 memberi kuliah pembukaan di Universitas Berlin. 3 hari kemudian terkena serangan kolera jenis paling intensif, begitu keterangan dokter. Dan yang lalu merenggut jiwanya pada keesokan harinya, 14 November 1831. Di atas mejanya ditemukan sketsa tulisan tentang bukti-bukti baginya adanya Allah. Atas permintaannya, sewaktu masih hidup, Hegel dikuburkan di samping George Fichte, reken filsufnya. Pemikiran dan dialektika. Siapa yang berpikir abstrak, siapa yang konkret? Dalam hidup sehari-hari, kata konkret menunjuk pada realitas yang bisa dilihat dan dipegang. Sesuatu yang ada di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Sebaliknya, kata abstrak biasanya merujuk pada sesuatu yang tidak bisa lagi diindra, suatu paham yang serba umum, hasil dari proses abstraksi atau realitas yang khusus dan partikular. Namun menurut Hegel, arti biasa kata abstrak atau konkret yang diberikan oleh akal sehat manusiawi ini perlu dibalik. Maksudnya yang abstrak adalah apa yang bisa diamati kini dan di sini. Sedangkan yang konkret adalah berbagai hal yang saling berkaitan, tumbuh dan berkembang bersama. Dengan apa yang bisa diamati, kalau pengetahuan tentang yang abstrak diperoleh lewat penginderaan, pengetahuan yang konkret didapat lewat pemikiran. Jadi dia membalikan antara abstrak dan konkret. Penginderaan kita itu sesuatu, kita mengindrai sesuatu yang terlihat, yang kita lihat itu sebagai sesuatu yang abstrak, sedangkan yang konkret itu adalah pikiran kita. Pikiran, kontemplasi kita itu konkret.
Hegel sendiri memberi contoh seorang pembunuh diseret ke meja hijau dan dihukum karena perbuatannya. Bagi banyak orang menyaksikan hal ini, ia tidak lain daripada seorang penjahat yang telah menghabisi nyawa orang lain. Namun, bagi Hegel, cara bekerja seperti itu adalah cara berpikir abstrak. Di sini kita menarik keluar salah satu saat kehidupan manusia atau si pembunuh itu menetapkan dan menonjolkan serta mengisolasikan dirinya, sedangkan momen-momen lain kehidupannya ditiadakan. Misalnya momen pendidikan masa kecilnya yang buruk, momen ketidakadilan yang ia alami, dan lain sebagainya. Menurut Hegel, kalau kita mau berpikir konkret, semua ini tidak akan kita lakukan. Daripada hanya memeriksa tindakannya, kita akan menyelidiki riwayat hidupnya dan hubungan-hubungan antara berbagai peristiwa di dalamnya. Juga kalau hal ini akan membangkitkan kecaman bahwa kita hanya mau memaafkan si pembunuh itu. Lantas siapa yang berpikir abstrak, siapa yang konkret? Jawaban Hegel. Manusia yang tidak terpelajar berpikir abstrak. Manusia terpelajar berpikir konkret. Manusia yang tidak terpelajar bisa menskematisasi data-data indrawi yang ia saksikan, berpegang teguh padanya, dan serta-merta mendefinisikan atau mengidentifikasikannya dengan pengertian-pengertian tertentu. Namun manusia yang terpelajar akan menerobos masuk ke dalam persoalannya, melihat 1001 peristiwa khusus, kesaling keterkaitan antara berbagai peristiwa itu dan berbagai gerakan yang timbul di dalamnya. Ia tidak merasa puas dengan tetapan-tetapan empiris, bahkan sesuatu itu ada sebagaimana adanya. Menurut Hegel, adalah tugas filsafat untuk membantu orang berpikir konkret seperti itu. Filsafat adalah pengetahuan tentang kesaling keterkaitannya segala sesuatu, pengetahuan tentang totalitas seluruh kenyataan. Kita ulangi lagi, tugas filsafat untuk membantu orang berpikir konkret seperti ini. Filsafat adalah pengetahuan tentang kesaling keterkaitan segala sesuatu, pengetahuan tentang realitas secara totalitas. Maka tujuan filsafat Hegel adalah mengikhtiarkan pengetahuan ilmiah tentang kebenaran. Hegel memahami kebenaran tidak dalam arti positif skolastik sebagai adequatio intellectus ad rem, kesesuaian intelek dengan realitas, yang mengimplikasikan adanya suatu objek real di satu pihak dan adanya pengertian yang benar mengenai objek di lain pihak. Tidak juga dalam arti Kant sebagai adequasi rei ad intellectum, kesesuaian realitas dengan intelek, di mana suatu objek terarah kepada akal budi untuk diproses olehnya menjadi pengetahuan. Melainkan kebenaran adalah sesuatu yang bergerak, hidup, dan konkret. Sesuatu yang berproses dan berkembang sampai pada kepenuhannya kelak. Kita boleh menyebut sesuatu sebagai benar bila sesuatu itu merupakan bakal dari apa yang kelak mesti terjadi di kemudian hari, manakala segala kemungkinan dan potensinya. Istilah Hegel, konsep atau pahamnya, Begriff telah berkembang penuh. Perkataan Hegel yang terkenal tentang kebenaran, yang benar adalah yang menyeluruh. Kuncup bunga sepatu misalnya adalah salah satu bagian atau momen dari pohon bunga sepatu yang masih akan tumbuh dan berkembang, ranting, daun, dan bunganya kelak. Kuncup bunga adalah kebenaran, namun bukan seluruh kebenaran. Baru dalam proses menjadi pohon bunga sepatu, kuncup itu bisa tampak sebagai kebenaran. Bagi Hegel, kebenaran bukanlah paham statis, melainkan suatu pengertian dinamis, suatu proses menjadi. Dan adalah tugas filsafat untuk menyibak pola dinamis kebenaran itu, mengkajinya secara saksama dengan melihat segala pengandaian dan akibat yang mungkin muncul daripadanya, dan dengan demikian membawa proses itu ke arah tahap akhir. Semua benda atau hal terbatas selalu memuat unsur ketidaksejatian pada dirinya sendiri.
sebab belum merupakan kebenaran yang menyeluruh dan konkret. Dengan akal budi saja manusia hanya mampu secara abstrak dan kurang mendalam mengidentifikasikan atau mendefinisikan hal-hal yang partikular sifatnya. Namun dengan inteleknya manusia mampu melihat suatu peristiwa partikular di dalam keseluruhan dan kesaling keterkaitannya yang universal dengan semua peristiwa yang lain, yaitu totalitas realitas yang hanya bisa dimengerti berkat kemampuan intelek. Di sini kita menemukan distingsi yang disebut Hegel antara akal budi dan intelek. Hal yang juga ada dalam kritikan atas rahasia murni. Keduanya merupakan kemampuan mental manusia namun mempunyai perbedaan fungsi. Akal budi bertugas untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan sesuatu. Dalam kapasitas ini akal budi bekerja hanya berdasarkan skema berpikir atau ini tidak mengenal prinsip pertentangan. Pertentangan baginya segala sesuatu ada logis, jelas, dan terpilah-pilah. Adapun intelek atau pernum adalah kemampuan yang lebih tinggi daripada akal budi. Intelek tidak mau menerima identifikasi tentang sesuatu sebagai hal yang berdiri sendiri kini dan di sini, melainkan melihatnya dalam keterkaitannya dengan totalitas realitas. Cara kerjanya lantas tidak lagi berdasarkan skema atau melainkan mengutip prinsip dialektika. Cara kerjanya tidak berdasarkan skema atau melainkan mengikuti prinsip dialektika. Dialektika artinya adalah dialog, pembicaraan, pembahasan dengan kata, yang berarti teknik, cara berpikir yang mengusahakan terjadinya penyatuan sintesis dari dua hal yang saling bertentangan. Dalam penyatuan sintesis itu sendiri, baik tesis maupun antitesis sudah ditampung dan dengan begitu dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk mengatakan apa yang terjadi dalam dialektika, Hegel sendiri memakai kata Jerman Aufheben, bentuk pasif atau partisipalnya aufgehoben, yang berarti mengangkat, menerima, menampung, meniadakan, membatalkan. Begitu misalnya dalam filsafat Hegel, konsep ada dan konsep tidak ada. Konsep ada, tesis, dan konsep tidak ada adalah antitesis, mendapat bentuk penyatuannya dalam konsep menjadi. Dalam menjadi, baik ada maupun tidak ada mengalami aufgehoben. Maksudnya dalam konsep menjadi sudah dengan sendirinya ditampung konsep ada dan tidak ada. Dan juga karena itu baik ada maupun tidak ada dinyatakan batal atau ditiadakan keberlakuannya. Kita ulangi lagi, dalam menjadi baik ada maupun tidak ada mengalami aufgehoben. Maksudnya dalam konsep menjadi sudah dengan sendirinya ditampung konsep ada dan tidak ada. Dan justru karena itu baik ada maupun tidak ada dinyatakan batal atau ditiadakan keberlakuannya. Ajaran tentang dialektika masih menunjukkan hal yang lain yang penting dalam filsafat Hegel, yaitu bahwa unsur pertentangan antitesis tidak datang setelah kita merefleksikannya, melainkan sudah ada dalam hal perkara itu sendiri. Menurut Hegel, setiap tesis sudah memuat di dalamnya antitesis, keduanya lalu diangkat dan ditiadakan. Aufgehoben di dalam sintesis. Begitu misalnya kalau kita mempunyai konsep tentang warna hitam, kita sekaligus juga memiliki konsep tentang warna bukan hitam. Kenyataannya adanya dua unsur yang bertentangan, namun muncul secara serentak ini tidak bisa diterima oleh akal budi yang bekerja berdasarkan skema atau dalam menangani hal-hal partikular. Tetapi justru apa yang tidak bisa dilakukan oleh akal budi ini bisa dipahami oleh intelek yang melihat realitas dalam totalitasnya dan yang sanggup juga membuat sintesis hal-hal yang bertentangan.
upaya gigih intelek terdiri dari mengatasi apa yang telah ditetapkan dengan pasti oleh akal budi. Dialektika intelek berdiri penuh kedaulatan di atas kerangka mati logika akal budi. Maka pemikiran dasar filsafat Hegel, seluruh jagat raya, totalitas seluruh realitas yang bersifat material maupun spiritual adalah bisa dimengerti rasionalitas atau intelektual sifatnya, sebab dibentuk oleh aktivitas intelek. Oleh karena itu juga bagi Hegel, apa yang bisa dimengerti itu nyata dan apa yang nyata itu bisa dimengerti. Namun meskipun intelek itu membentuk dan meremak keseluruhan realitas, intelektual itu sendiri belum sadar secara penuh akan dirinya sendiri. Untuk sampai pada kesadaran diri intelektual, intelek itu lantas mengembara di dunia ini hingga pada akhirnya ia mencapai kesadaran paripurna mengenai dirinya. Hegel memberi beberapa istilah pada intelek yang mengembara mengupayakan kesadaran diri yang penuh, yang absolut, roh, atau pengetahuan mengenai dirinya. Kisah pengembaraan roh untuk mencapai kesadaran diri ini adalah proses dari sejarah semesta. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi terjadi secara abadi. Hidup Allah dan segala perbuatan yang dilakukan dalam waktu hanyalah bertujuan agar roh itu mengenali dirinya sendiri, mengejawantahkan dirinya, menemukan dirinya, menjadi dirinya sendiri, melebur dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu roh menurut Hegel bukanlah sebuah substansi ajak, melainkan pada hakikatnya kegiatan mengadakan dirinya sendiri. Ia tidak hanya berada di dalam perjalanannya, melainkan juga adalah perjalanannya sendiri menuju pengenalan dirinya. Proses perjalanan roh ini merangkum segala sesuatu di jagat raya, misalnya dalam perkembangan makhluk hidup dari level yang terendah ke level tertinggi. Akan tetapi baru melalui umat manusia, khususnya lewat para tokoh atau pemimpinnya, Alexander Agung dan Napoleon, sang roh akan mampu mencapai kesadaran dirinya yang penuh. Mengapa lewat manusia? Sebab hanya manusialah yang mempunyai kesadaran diri dan intelek yang memampukannya menangkap konsep dari segala sesuatu, dengan demikian bekerja sesuai kehendak roh. Maka dari itu bagi Hegel, filsafat sebagai usaha rasional manusia mencapai realitas merupakan sebuah fenomenologi roh. Maksud Hegel, filsafat adalah pembahasan atau ajaran rasional mengenai penampakan di dalam peristiwa-peristiwa dunia. Filsafat adalah pembahasan suatu ajaran rasional mengenai penampakan roh di dalam peristiwa dunia. Ada 3 pengertian mengenai roh yang dimaksud Hegel kalau ia melihat filsafatnya sebagai fenomenologi. Roh subjektif adalah prinsip kesadaran atau jiwa dari masing-masing individu subjek. Dengan demikian, prinsip ini terkait secara signifikan dengan ciri corak kekhasan masing-masing subjek dalam memahami realitas yang mengkonstruksikannya. Roh absolut, roh objektif atau roh umum yang memang menggerakkan dan mengatasi kesadaran masing-masing individu, maka bersifat supra-individual, namun nyatanya masih berbagi nasib dengan hidup dan sejarah manusia dalam kesadarannya. Dengan demikian, roh ini pun masih terikat dengan ruang dan waktu karenanya mengalami dinamika perubahan. Menurut Hegel, roh objektif ini mengejawantahkan dirinya dalam 3 tatanan: hukum, negara, dan hidup para bangsa. Jadi tadi adalah roh subjektif yang mengejawantahkan tentang kesadaran diri, dan roh objektif yang mengejawantahkan dalam hukum, negara, dan hidup para bangsa. Itu ada roh absolut. Roh absolut adalah roh murni yang mempengaruhi baik kesadaran masing-masing individu maupun kesadaran bangsa, tanpa sendiri dipengaruhi oleh mereka. Roh ini secara sovereign bergerak di dalam semua, mengembangkan diri dalam semua, sebagai agama, seni, dan filsafat, dan mengatasi semua. Dalam bahasa religius, roh absolut atau sovereign ini
bisa tanpa masalah dipahami sebagai Allah. Dengan demikian dilihat secara menyeluruh, fenomenologi roh rancangan Hegel adalah filsafat sejarah yang bersifat teologis atau teologi sejarah yang bersifat filosofis. Ia merupakan perangkat filosofis untuk memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah dunia ini. Dari sudut pandang filsafat Hegel, gerak zaman adalah proses progresif dari semakin menjadi sadarnya roh absolut akan dirinya sendiri. Manusia mengambil bagian secara aktif dan dalam gelombang dahsyat gerak zaman itu. Namun menurut Hegel, hal ini pertama-tama tidak berhubungan dengan dirinya, juga bukan demi kebahagiaan manusia itu sendiri, melainkan demi kesadaran diri roh absolut yang bersifat supra-individual itu. Dalam kerangka keseluruhannya, masing-masing individu ibarat orang buta yang tanpa sadar diarahkan dan dimanfaatkan oleh roh itu untuk mencapai tujuan akhirnya. Di sini Hegel berbicara tentang muslihat intelek sebagai ikhtiar roh mengenali dirinya. Hegel percaya muslihat intelek membawa segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya kepada puncaknya. Ya, ini zaman Hegel di abad ke-19. Pada masa ini dipercaya oleh Hegel bahwa perdamaian dari hal-hal yang bertentangan sudah terjadi antara Tuhan dan hamba, hukum dan moral, ada dan pikiran, yang terbatas dengan yang tidak terbatas, subjek dan objek, dan lain sebagainya. Ini berarti roh absolut telah mencapai tujuan perjalanannya pada masa Hegel. Namun hal ini tidak berarti bahwa sejarah akan terhenti, melainkan bahwa sesudah Hegel tidak ada sesuatu lagi yang baru dan lain. Semuanya sudah mengalami Aufgehoben di dalam Hegel, zaman dan pemikirannya. Sekarang roh dunia telah tiba di sini, filsafat yang terakhir. Adalah hasil semua filsafat sebelumnya. Tidak ada satu filsafat pun yang hilang, semua prinsipnya sudah tertampung. Hegel dan filsafatnya mewarisi segala hasanah pengetahuan dari masa-masa sebelumnya. Melihat jerih payah roh dan karyanya yang serius selama berabad-abad hingga sampai ke tujuannya, Hegel pada akhirnya menyimpulkan tantae molis erat se ipsam cognoscer mentem. Demikian besar jerih payah sang roh hingga ia akhirnya bisa mengenali dirinya sendiri. Demikian besar jerih payah sang roh hingga ia akhirnya bisa mengenali dirinya sendiri. Begitulah gagasan dasar pemikiran filosofis Hegel tentang sejarah. Namun bagaimana gagasan ini itu mesti dipahami secara lebih jelas dan lebih konkret. Untuk menjawab pertanyaan ini akan mencermati filsafat sosial Hegel sebagai salah satu contohnya. Hegel mempunyai pandangan optimis mengenai gerak sejarah sebagai perjalanan kehendak roh. Arah perkembangan sejarah adalah menuju kebebasan manusia semakin besar. Sejarah dunia adalah kemajuan dalam hal kesadaran mengenai kebebasan, suatu kemajuan yang harus kita kenali dari keniscayaannya. Titik menentukan dalam optimisme sejarah ini ditemukan Hegel pertama-tama pada agama, khususnya agama Kristen. Dalam agama Kristen ini Hegel melihat paham penting dalam perkembangan umat manusia, yakni paham subjektivitas. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia memahami diri dan dunianya dari dalam dan dari kesadaran diri subjektif. Paham subjektivitas menempatkan manusia sebagai subjek atau pusat pengertian dan kebebasan mengandung di dalam tanggung jawab pribadi. Dalam bahasa Hegel, paham subjektivitas memandang manusia sebagai persona. Semula kesadaran ini masih abstrak, artinya baru merupakan kepercayaan mengenai hakikat manusia dan panggilannya oleh Allah, jadi belum mewujud struktur-struktur sosial. Selanjutnya dalam reformasi Protestan terjadi lagi dobrakan baru dalam paham subjektivitas. Reformasi mengakui bahwa dalam hal iman setiap orang Kristen berhak membentuk penilaian kepercayaannya sendiri, juga apabila itu menyangkut isi firman Allah dalam kitab suci tanpa merasa perlu mengikuti tafsiran pihak otoritas gereja. Namun bagi Hegel, peristiwa reformasi pun masih abstrak dan terbatas sifatnya dalam bidang kepercayaan gerejawi belaka.
Baru dalam revolusi Prancis, apa yang terjadi dalam bidang kesadaran religius reformasi Protestan menjadi wujud konkretnya dalam bidang struktur-struktur sosial dan politik. Revolusi Prancis menghasilkan kemenangan kebebasan dalam bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, menurut cita-cita revolusi Prancis, kebebasan, liberalisasi, persamaan, egaliter, dan fraternity, persaudaraan. Negara harus mengakui kebebasan orang untuk menaati suatu hatinya. Di lain pihak, dalam pengaruh arus dahsyat revolusi Prancis juga struktur-struktur sosial kenegaraan harus demikian rupa sehingga menjadi wadah kebebasan dan otonomi para warganya. Jadi negara sendiri tidak boleh menjadi makhluk asing yang memaksakan kehendaknya, melainkan harus merupakan ungkapan realisasi kemerdekaan persona-persona dalam ruang kemasyarakatan menjadi pelindung otonomi dan penjamin hak-hak warganya. Negara ada untuk warga yang diproklamasikan oleh Luther dalam bidang agama pada zaman reformasi kini memperoleh eksistensi objektif sosial institusional dalam negara konstitusional menurut cita-cita revolusi Prancis. Dalam bentuknya yang sekarang ini tidak lagi mengekang manusia melainkan menunjang kebebasan manusia dan posisinya sebagai person. Jadi bagi Hegel, kebebasan manusia bukan sekedar sikap otonomi batin melainkan merupakan hakikat seluruh struktur sosial tempat manusia merealisasikan dirinya. Itu berarti bahwa kebebasan harus terungkap dalam 3 elemen yang satu sama lain berhubungan secara dialektis: hukum, moralitas individu, dan tatanan sosial moral. Nah, ini berarti kebebasan harus terungkap dalam 3 elemen, yaitu hukum, analisis hukum, moralitas individual, dan tatanan moral, sosial moral. Urutan antara ketiga lembaga itu adalah urutan perealisasian kebebasan yang semakin konkret. Kemerdekaan mulai menjadi nyata dalam sistem hukum modern, menjadi lebih real dalam kedalaman suara hati setiap anggota masyarakat, dan mencapai kesempurnaannya dalam tatanan moral sosial dijamin oleh negara. Bagi Hegel, hukum adalah pengakuan terhadap kehendak dan kebebasan personal. Hal ini kelihatan jelas misalnya dalam hukum tentang hak milik. Suatu benda merupakan milikku kalau aku menaruh keinginan atau kehendakku di atas benda itu. Nah, pengakuan terhadap hak milik pribadi sebagai hak dalam hukum merupakan pengakuan terhadap kehendak persona itu. Maka dari itu dalam buku Filosofi, Hegel menulis bahwa hukum utamanya hak milik adalah eksistensi pertama yang diambil kebebasan secara langsung. Kebebasan di sini mempunyai eksistensinya dalam bentuk keharusan hukum untuk menghormati orang lain sebagai persona, sebagai subjek hukum yang bebas, dan hak milik adalah lingkaran luar kebebasan persona itu. Namun, menurut Hegel, kendati kebebasan memperoleh pengakuan di dalam hukum, kebebasan tidak bisa berhenti padanya. Mengapa? Karena hukum, betapapun bagus ide dasarnya, hanya memahami kebebasan secara abstrak. Maksud Hegel, pengakuan hukum atas kebebasan persona bersifat sama sekali formal dan umum, karena mempunyai daya ikat yang umum selalu di mana-mana hukum mengabstraksikan semua kekhususan masing-masing persona. Dalam hukum, maksud-maksud subjektif saya sama sekali tidak relevan, pokoknya taati saja hukum. Namun dengan demikian hukum justru mengabaikan kehendak, pengertian, dan maksud yang bersifat individual, pribadi. Padahal semua hal ini amat berarti bagi setiap person sebagai subjek. Maka dari itu menurut Hegel, untuk mencapai kebebasan yang lebih nyata, manusia harus menegasi hukum, dan ini dilakukan dengan mengembangkan moralitas. Kalau pada hukum maksud-maksud subjektif saya tidak dipandang, apakah saya menaati hukum karena hormat padanya atau untuk mendapat nama baik dari kuasa pemberi hukum, hukum sama sekali tidak membuat pembedaan. Maka pada moralitas berlaku sebaliknya, yakni bahwa tindakan hanya berlaku sejauh tindakan itu ditentukan oleh saya secara internal. Jadi
sejauh tindakan itu menjadi rencana dan maksud saya. Mengacu pada etika Kant, di sini Hegel berbicara tentang otonomi moral. Manusia hanya tunduk terhadap hukum, bukan sebagai sesuatu yang asing atau berasal dari luar, melainkan sesuatu yang yakininya sendiri, entah karena nilainya yang baik atau karena sifatnya yang wajar dan masuk akal. Prinsip otonomi adalah sudut pandang subjek, keyakinan batinnya adalah hak berkehendak subjektif agar apa yang diharuskan diakuinya sebagai sah dipahami sebagai yang baik. Orang yang otonom adalah orang yang bertekad mengikuti suara hati. Atas nama suara hati ia berani menentang segala penentuan yang datang dari luar, utamanya hukum, berhadapan dengan suara hati hukum luar kehilangan daya paksanya. Keharusan tindakan karena rasa hormat terhadap suara hati adalah pelaksanaan dan penentuan diri manusia. Hegel menulis, karena manusia ingin dinilai berdasarkan penentuan dirinya, maka ia dalam hubungannya dengan ini adalah bebas. Kendati keadaan berbagai ketentuan lahiriah, tidak mungkin kita memaksa masuk ke dalam keyakinan manusia. Ini ia tidak dapat diperkosa. Dan oleh karena itu, kehendak moral tidak dapat dimasukinya. Nilai manusia ditentukan berdasarkan tindakannya yang batin. Dan dengan demikian, titik tolak moral merupakan kebebasan yang memahaminya sendiri. Menurut Hegel, justru karena moralitas menekankan kepatuhan pada suara hati murni, maka ia pun masih belum konkret juga, sebab suatu tekad batin tanpa acuan pada struktur-struktur objektif dunia sosial yang lahiriah sifatnya adalah formalisme kosong yang merendahkan ilmu sosial menjadi omongan tentang kemajuan, mengomongkan tentang kewajiban demi kewajiban. Di sini jelas mengkritik etika Kant. Yang benar adalah yang rasional. Yang rasional itu digariskan melalui struktur-struktur sosial nyata. Bidang ini disebut Hegel dengan stilicate. Istilah stilicate dari Hegel ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hegel sendiri memakai istilah ini dalam arti yang lain daripada arti biasa. Dalam bahasa Jerman, bisa juga dalam literatur filsafat Jerman pada umumnya, misalnya Kant, stilicate adalah sama dengan moralitas atau sikap moral, maka dari itu bisa diterjemahkan dengan kesusilaan. Akan tetapi pada Hegel, stilicate berarti bukan sekedar kesusilaan, melainkan struktur atau tatanan sosial masyarakat sejauh merupakan peranata yang mewujudkan nilai-nilai moral. Keadilan, kejujuran, kebaikan hati sebagai itu mampu mendukung serta mengarahkan individu dalam hidup moralnya. Menurut Hegel, bidang stilicate pada pokoknya ditentukan oleh 3 peranata hidup manusia, keluarga, masyarakat, dan negara. Ketiganya merupakan tatanan sosial moral sebab mereka menentukan bagaimana individu melalui adat, istiadat, kebiasaan, tradisi, dan hukum harus bertindak sebagai makhluk moral. Jadi menurut Hegel, pada umumnya manusia akan bertindak moral jika ia berorientasi pada norma-norma kehidupan yang ada dalam keluarga, masyarakat luas, dan negara. Ini nih. Dalam studi atas filsafat sosial Hegel, paham stilicate ini menimbulkan 2 interpretasi. Interpretasi konservatif mengatakan bahwa Hegel mengajarkan kita menyesuaikan diri saja dengan realitas sosial yang ada, dan dengan demikian segala kritik terhadap realitas sosial itu bisa dianggap sepi sebagai moralitas kosong. Sebab Hegel sendiri berkata bahwa yang real itu rasional, sehingga yang rasional harus terima. Namun tafsiran konservatif ini disanggah oleh tafsiran revolusioner. Para pendukung interpretasi ini menganggap tafsiran konservatif itu melupakan konteks zaman penulisan buku filosofi. Masyarakat dan negara yang dibahas Hegel adalah negara pasca revolusi Prancis. Masyarakat yang diandalkan Hegel adalah masyarakat yang ditata oleh sebuah negara yang mempunyai konstitusi tertulis. Tatanan hukum, tradisi, dan adat istiadat tidak menulis telah mewadahi kebebasan penuh subjektif manusia. Dalam negara pasca revolusi Prancis ini dijamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabatnya sebagai makhluk yang bebas dan bertindak otonom.
Jadi konsepsi Hegel tentang Stilikate berdasarkan pengandaian bahwa bidang-bidang objektif hidup sosial politik, keluarga, masyarakat, negara sudah mempunyai struktur yang mewujudkan kebebasannya. Maka apabila individu bertindak sesuai dengan struktur-struktur itu, ia merealisasikan kebebasan sendiri dan sama sekali tidak terasing di dalamnya. Oleh karena itu Hegel menyebut Stilikate sebagai paham kebebasan yang telah menjadi dunia nyata dan kodrat kesadaran diri. Paham kebebasan yang telah menjadi dunia nyata dan kodrat kesadaran diri. Stilikate adalah bidang di mana kehendak khusus, kehendak subjek otonom menyatu dan kehendak umum. Sebagaimana terungkap dalam lembaga-lembaga segala tradisi kebiasaan dan hukumnya. Interpretasi kiri ini mempunyai dua implikasi. Pertama, bidang kebebasan subjektif tetap utuh dan tidak bisa dijamah oleh kekuasaan masyarakat dan negara. Jadi negara tidak berkuasa sedikitpun atas keyakinan batin individu. Maksudnya apa yang dipikirkannya, diyakininya, dipercayai, atau tidak dipercaya oleh seseorang, semua itu berada di luar wewenang negara, lembaga-lembaga lainnya, termasuk keluarga dan otoritas agama. Karena mereka itu tidak bisa menjamah bidang kebebasan dan keyakinan pribadi, maka negara bertindak tidak rasional jika nekat memaksakan wewenangnya dalam bidang yang sangat pribadi ini. Namun tindakan itu tidak rasional, ia tidak real, dan apa yang tidak real tidak bisa diterima dan karenanya tidak berhak menuntut ketaatan. Dengan demikian Hegel mempertahankan sepenuhnya paham moralitas Kant sebagai ketaatan otonom terhadap kewajiban sebagaimana disadari langsung dalam suara hati berhadapan dengan penentuan dari luar. Implikasi kedua, dengan adanya tatanan sosial moral, maka manusia tidak perlu seakan-akan harus memulai segalanya dari titik nol untuk mengetahui apa yang merupakan kewajiban moralnya. Tidak begitu, manusia bisa menemukan apa yang konkret merupakan kewajibannya dan tuntutan-tuntutan yang terkandung dalam Stilikate. Jadi dalam tatanan sosial moral, keluarga, masyarakat, dan negara, dan berbagai tradisi sistem nilai, kebebasan, hukum-hukumnya, dalam arti ini manusia bisa tinggal pada Stilikate. Sebab apa yang dimuat di dalamnya bukanlah sesuatu yang asing, melainkan hakikatnya sendiri. Hegel mencapai pengertian kelakuan moral yang lebih realistis. Individu baru mencapai kemerdekaannya yang penuh apabila tidak setiap kali ia mau bertindak harus mengadakan pertimbangan serba mendalam dan amat melelahkan tentang kewajibannya. Dalam berpartisipasi pada kehidupan bermasyarakat, kebebasannya dibenarkan. Dengan demikian, ia dapat lebih mudah menjadi bebas dari ketergantungan pada dorongan yang serba merasa puas dengan sikap batin namun tidak bertindak nyata. Selanjutnya adalah tentang Allah. Berkaitan dengan tema tulisan ini, Allah, para filsuf dan ilmuwan. Hegel memberi pengertian mengenai Allah yang hidup dan aktif terlibat di dunia. Hegel menolak segala macam pandangan mengenai Allah dari para pemikir sebelumnya. Allah yang melulu konstruksi sosial, Allah yang melulu konstruksi rasional, Allah sebagai ide regulatif dan postulat moral, Kant, Allah sebagai tukang pembuat arloji dan tidak berurusan dengan ciptaannya setelah pencapaian penciptaannya, Allah sebagai objek non rasional atau perasaan dari Pascal. Sebaliknya Allah yang diajarkan Hegel adalah Allah di dalam dunia, yang transenden di dalam yang imanen, yang surgawi di dalam yang duniawi. Menurut filsafat Hegel, segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah adalah proses perjalanan roh untuk menemukan dirinya sendiri. Baru melalui manusia, yakni berkat kesadarannya, roh itu akan menemukan dirinya sendiri. Maka dari itu arah gerak sejarah
Arah gerak sejarah manusia adalah sejalan dengan kehendak roh yang menghendaki bahwa sejarah manusia berkembang secara niscaya ke arah perwujudan, emansipasi, atau kebebasan manusia yang besar. Untuk itu roh akan memakai muslihat akal budi. Nah, di sini pemikiran Hegel menjadi sangat penting sekali, dan kita udah bisa membedakan mana yang konkret dan abstrak menurut Hegel, juga bagaimana realisasi roh absolut itu untuk menemukan dirinya, dan penemuan itu adalah pada manusia yang merealisasikan kebebasannya dengan kesadaran dan meningkatkan kebebasannya. Inilah yang sejalan dengan roh absolut. Hanya roh yang subjektif, hanya mengenai dirinya sendiri, itu belum melampaui kepenuhannya. Kemudian ada roh objektif, menyesuaikan dengan hukum-hukum yang terbentuk di dalam masyarakat, itu juga belum mencapai kepenuhannya, karena ada sisi dari subjek yang mungkin saja tidak bebas. Kemudian adalah roh absolut. Di dalam roh absolut itu ada tatanan kebebasan dirawat oleh suatu tatanan masyarakat, negara. Di sanalah yang harus merawat kebebasan. Maka di dalam suatu masyarakat, negara, itu harus ada suatu kesadaran dari individu-individu menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membuat kebebasan itu semakin sempurna. Terima kasih.